Baik, barakallahu fiik. Iya, Pangeran Diponegoro terikat pada satu cita-cita yang digaungkannya sejak awal peperangan ya. Itu ketika dia ditanyai oleh para ulama untuk apakah kiranya perang ini, maka Pangeran Diponegoro mengatakan amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Itu yang beliau tegaskan sebagai tujuan beliau berperang. Jadi beliau ditanya dengan jelas oleh para ulama, apakah bukan hanya untuk merebut kekuasaan? Apakah bukan hanya untuk menjadi sultan? Apakah bukan hanya untuk kemudian mengambil alih pemerintahan sultan di Yogyakarta dan susunan di Surakarta? Maka beliau menegaskan tidak. Kalau saya mau jadi sultan sudah 2 kali, paling tidak. Ayah saya dan Presiden John Crawford pada saat itu menawari saya jabatan itu, tapi saya tolak. Kalau saya mau jadi sultan sudah sejak dulu saya jadi sultan, gitu ya. Bukan itu. Saya ingin amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Kemudian salah satu panglima sekaligus penasehat militer beliau yang terkemuka, Kiai Mojo. Kiai Mojo ini kakek ketujuhnya Mas Duta Sheila on Seven ya, nama beliau Ahdiat Duta Mojo, ya itu. Itu ketika ditangkap dan kemudian diinterogasi, ditanya tentang tujuan berperang, beliau mengatakan boten wonten Narendra engkang angluhuraken agami Islam kadosta jeng Sultan Abdul Hamid. Tidak ada satupun raja bagi kami yang memuliakan agama Islam ini melebihi beliau, Pangeran Diponegoro. Dan beliau menyatakan perang itu adalah ngantepi Islamnya samyo nglampahi parintah dalil ing Quran pan ayat katal. Kami ini memantapkan keislaman bersama-sama, melaksanakan perintah dalil yang di dalam Al-Quran termaktub dalam suratul Qital atau surat At-Taubah. Jadi kami ini sedang melaksanakan surah At-Taubah untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Itu yang dikemukakan oleh Kiai Mojo tentang Pangeran Diponegoro pada saat itu. Jadi kita melihat beliau memiliki cita-cita yang sangat tinggi, amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa, yang itu artinya beliau siap mengorbankan semuanya, harta, benda, jiwa, raga, keluarga, ya, putra-putra beliau, ya, pernah putra-putra beliau disandra dan ditangkap ya bersama ibunda beliau, tapi beliau tidak pernah bergeming, tidak pernah menyerah, ya. Kemudian juga beliau menghadapi berbagai kesulitan yang tadi bayangkan dari seorang yang memiliki istana dengan 700 pelayan harus hidup di hutan-hutan, mengembara, hanya memakan buah-buahan hutan dan dedaunan-dedaunan selama berbulan-bulan, ya, dalam keadaan sakit malaria tropikana yang berat. Kita bisa lihat, tidak mungkin ya ketahanan semacam itu muncul dari seseorang hanya yang mengejar kepentingan-kepentingan dunia. Jelas dia memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekedar cita-cita untuk menjadi raja atau sultan. Ini tadi apa yang sudah beliau katakan, amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Wallahu a'lam bishawab.